Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niko dari kelas 7 absen 26. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul perangkat keras. Selamat menyaksikan. Pengantar sistem komputer. Komputer adalah kata dari bahasa Inggris to compute yang artinya menghitung. Komputer berkembang menjadi sistem komputer yang merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mampu melakukan pekerjaan tertentu. Peranti masukan mengirimkan data ke dalam komputer seperti keyboard, scanner, kamera digital, dan lainnya. Peranti pemroses pada komputer mengolah data tersebut dan mengirimkan hasil pengolahan ke peranti pengeluaran seperti layar, komputer, printer, speaker, dan lainnya, atau menyimpan ke penyimpanan sekunder. Sistem komputer membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk berfungsi. Perangkat keras hardware. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan input, keluaran output, pemroses prosesor, memori, dan penyimpanan storage. Perangkat keras terdiri atas perangkat masukan. Perangkat masukan, input device. Peranti masukan adalah peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Jenis-jenis peranti masukan ialah seperti berikut: mouse atau tetikus, keyboard, scanner, joystick, microphone, dan barcode scanner. Mouse atau tetikus. Mouse atau tetikus digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Pengoperasian mouse dapat dengan beberapa cara. Tunjuk poin. Posisikan mouse akan menunjukkan ke suatu objek antarmuka di layar komputer. Klik kiri, left click. Menekan tombol mouse sekali dan segera melepaskannya. Klik ganda, double klik. Menekan tombol mouse 2 kali berurutan dengan cepat tanpa menggeser mouse. Klik kanan, right click. Klik kanan dapat dilakukan 1 kali untuk menampilkan menu tertentu. Seret, drag digunakan untuk memindahkan suatu objek antarmuka seperti gambar, icon, teks, dan sebagainya. Keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Keyboard konvensional memiliki beberapa kelompok tombol berikut. Typewriter's key. Tombol untuk mengetik yang terdapat huruf alfabet, angka numerik, dan tanda baca punctuatus. B. Punctuatus key. Tombol F1 sampai dengan F12 yang terletak di keyboard bagian atas fungsi khusus. C. Numerik keyboard. Tombol khusus angka numerik. Tombol operator aritmatika seperti perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Jenis-jenis keyboard. Ada beberapa jenis keyboard yang berhubungan dengan penataan tombol pada keyboard. Biasanya untuk menangani bahasa yang berbeda, diantaranya yaitu seperti berikut. Keyboard QWERTY, yaitu keyboard dengan tata letak paling populer yang didasarkan pada 6 huruf pertama pada papan ketik mesin TIK. Keyboard Dvorak yang meletakkan huruf paling umum di tempat yang paling mudah dijangkau. C. Keyboard Glockenbach yang mendepankan aspek ergonomis. D. Keyboard Maltron sebagaimana keyboard QWERTY yang didesain untuk kenyamanan tangan. E. Keyboard virtual, yaitu keyboard QWERTY yang diproyeksikan pada media lain untuk misalnya layar ponsel, layar komputer, meja, dan lain-lain. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader. Joystick digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Elemen-elemen joystick adalah 1. Stick atau tuas, 2. Base atau alas, 3. Trigger atau pemicu, 4. Tombol ekstra, 5. Saklar auto fire, 6. Saklar throttle, 7. Saklar tapi pop hard, 8. Cangkir penyedot. Mikrofon adalah peranti yang mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik.
Barcode reader, barcode scanner. Barcode reader adalah pemindai optis yang dapat membaca barcode yang terletak, mengubah kode bar tersebut menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Pemproses, data atau perintah yang diterima dari peranti masukan selanjutnya akan diproses oleh komputer. Pemproses ini terdiri atas banyak komponen, yaitu sebagai berikut. Unit pusat pemrosesan, Central Processing Unit, Random Access Memory RAM, Read Only Memory ROM. Central Processing Unit. Central Processing Unit CPU adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar. CPU merupakan otak dan jantung fisik dari sistem komputer yang menghubungkannya dengan berbagai peralatan periferal, termasuk peranti input atau output dan unit penyimpanan sekunder. CU dari CPU akan mengatur dan mengintegrasikan kerja dari komputer pada PC atau laptop. CPU tertanam pada mainboard yang tersambung dengan komponen eksternal lain. Kecepatan tersebut diukur dengan kecepatan clock yang dinyatakan dengan satuan Hz. RAM dan ROM. Pemrosesan dengan menggunakan CPU tidaklah efisien untuk data yang besar sehingga diperlukan tempat penyimpanan tambahan. Peranti tersebut tertanam pada mainboard atau motherboard komputer yang terdiri atas Random Access Memory RAM dan Read Only Memory ROM. RAM adalah jenis memori sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah, RAM adalah memori elektronik di mana semua data disimpan dalam rangkaian arus listrik dan transistor sehingga hanya ada sedikit latensi atau keterlambatan. ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Data yang pernah ditulis di ROM tidak dapat dihapus. Instruksi ROM dijalankan secara otomatis saat komputer menyala. Alat output device. Peranti keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lainnya. Peranti keluaran diantara lainnya sebagai berikut: layar monitor, printer, dan speaker. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks angka, grafik, dan sebagainya. Ada beberapa jenis monitor yang biasanya digunakan seperti Catholic Ray Tube CRT, Liquid Crystal Display LCD, dan Light Emission Diode LED. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer yang kini masih digunakan, diantaranya printer Dogmatrix, inkjet, laserjet, dan plotter. Speaker, alat untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya dinamakan speaker. Peranti penyimpanan sekunder. Peranti penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Peranti penyimpanan sekunder diantaranya sebagai berikut: hard disk drive HDD, solid state drive SSD, flash drive, compact disk CD, memory card SD card. Hard disk drive adalah alat media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat cakram disk tipis. Komponen utama hard disk diantaranya piringan logam platter yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan lapisan bahan magnetis yang sangat tipis. B. Head baca tulis yang berupa kumparan yang digunakan untuk proses baca dan tulis data. C. Rangkaian elektronik pada PCB printer circuit board terdiri atas DSP, Digital Signal Processor, untuk memproses sinyal digital
memori chip, konektor, serta spindle dan aktuator ARM monitor. Solid State Drive SSD. Solid State Drive SSD adalah peranti penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory dibandingkan dengan drive elektromekanis. Pada HDD, SSD biasanya lebih tahan terhadap guncangan fisik, beroperasi tanpa menimbulkan suara, dan memiliki waktu akses yang lebih cepat serta latensi keterlambatan yang lebih rendah. Flash drive. Flash drive berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen yang portable. Kapasitas penyimpanan dalam USB flash disk 2018 bervariasi mulai dari 8GB, 256GB, bahkan sampai 2TB. Flash drive biasanya digunakan untuk penyimpanan data backup, dan alat pemindai data. Memory card, SD card. Memory card atau SD card Security Digital Card berfungsi sebagai layaknya hard disk pada komputer yang digunakan pada peranti portable seperti smartphone, kamera digital, dan tablet. Memory card memiliki bermacam format dan ukuran seperti PC card, PCMCIA, compact flash, mini SD, micro SD, dan lainnya. Teknologi penyimpanan awan. Cloud storage merupakan metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP). Jika ingin mengakses data tersebut, server akan memberikan akses kepada penggunanya untuk mengubah atau mengunduhnya. Penyimpanan data pada memori fisik konvensional antara lain seperti berikut. A. Data dapat diakses menggunakan peranti apapun dan dimanapun asal terkoneksi dengan internet. B. Pengguna dapat berbagi sharing data di server ke pihak-pihak lain dengan cepat dan mudah. C. Penyediaan layanan biasanya memberikan jaminan keamanan dan keutuhan data. Contoh dari cloud storage adalah Google Drive, Dropbox, dan lain-lain. Peranti lainnya. Pada sebuah komputer, beberapa peranti penting lain yang harus ada seperti mainboard, motherboard, dan beberapa komponen lain yang bersifat tambahan untuk menambah kinerja dari komputer. Peranti tersebut diantaranya sebagai berikut: motherboard atau mainboard, VGA video graphic array card, sound card, graphical processing unit GPU. Motherboard merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan peranti pada komputer. Motherboard digunakan sebagai tempat untuk memasang prosesor, memori, hard disk, dan komponen lainnya. VGA card merupakan peranti komputer yang berfungsi untuk memproses keluaran dari CPU untuk ditampilkan ke layar monitor. Sound card merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara ke speaker. GPU adalah sirkuit elektronik khusus yang dirancang untuk mempercepat pembuatan gambar keluaran ke peranti tampilan komputer. GPU biasanya digunakan pada embedded sistem tertanam, ponsel, komputer pribadi PC, workstation, dan konsol game. Spesifikasi perangkat keras. Sebuah komputer dengan sistem operasi Windows 10 memiliki spesifikasi berikut. Spesifikasi tersebut dapat terlihat dari menu kontrol panel, System and Security System. Setelah kita sudah selesai membahas materi, sekarang saya punya pertanyaan nih. Soal mudah, apa yang dimaksud dengan perangkat keras? Saya beri waktu menjawab 5 detik. Jawaban: perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan input, keluaran output, pemroses prosesor, memori, dan penyimpanan storage. Soal suka, sebutkan satu bagian utama yang terdapat di komputer dan bagian tersebut bertugas untuk, serta bagian tersebut terpasang
Pada, saya beri waktu menjawab 5 detik. Jawaban, CPU yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian dan input atau output dasar. CPU tertanam pada mainboard yang tersambung dengan komponen eksternal lain. Sekian dari pembahasan materi kali ini. Terima kasih.